Haddatsana bercerita pada kami Ahmad bin Hambal sapa Abdurrahman wa Abdurrazak dan Abdurrazak al-makna satu pengertian. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman dan Abdurrazak walaupun ada perbedaan lafaz tapi tetap dalam satu pengertian yang sama. Qala berkata keduanya, Abdurrahman dan Abdurrazak. Akhbarona mengkabari pada kami sapa Sufyan an Abi Ishaq dari Abi Ishaq anil Aizar bin Quraisy dari Aizar bin Quraisy an Umar bin Sa'din an Abih dari bapaknya Umar yaitu Sa'ad. Qala berkata sapa Sa'ad. Ajibtu qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajibtu heran aku. Heran ini maksudnya seneng. Jadi heran itu ada heran seneng, ada heran merasa aneh, ada heran tidak percaya. Kalau heran tidak percaya itu banyak di Al-Quran, banyak. Min qadailah dari hukumnya Allah, Azza yang maha mulia, wajala dan maha agung, lil mukmin bagi orang beriman. Jadi aku itu senang sekali dengan hukumnya Allah yang diberlakukan kepada orang beriman. In asobahu seandainya menimpa pada orang mukmin opo khairun kebaikan, hamida maka memuji sopo mukmin robbahu pada Tuhannya, wa sakaro dan bersyukur dia. Seandainya orang mukmin itu tertimpa kebaikan, dia itu bisa memuji Tuhannya dan bersyukur. Jadi syukur itu adalah bukan sekedar membalas kebaikan, tapi membalas yang lebih baik, itu disebut syukur. Kalau dalam Al-Quran itu kan la nuridu minkum jazaan wala syukuro. Jadi kami bersedekah pada kalian itu kami tidak mengharapkan balasan dan kesyukuran. Nah, kalau balasan itu adalah sesuatu yang sama atau nilainya sama. Kalau saya diberi uang 100.000, saya balik memberi 100.000, lah itu namanya membalas. Kalau bersyukur itu diberi 100.000, nanti memberinya 200.000, nah itu contohnya. Jadi ada perbedaan memang antara membalas dan bersyukur. Jadi kalau orang mukmin mendapat kebaikan, dia memuji Tuhannya dan bersyukur. Wa in asobathu dan seandainya menimpa
hu pada mukmin apa musibatun musibah. Musibah itu segala sesuatu yang menimpa orang mukmin yang mana dia tidak senang. Itu musibah. Ya, mulai yang paling kecil mungkin sendalnya putus, mungkin mati lampu, atau kehilangan uang, sampai musibah tertinggi itu ya kita harus kehilangan sesuatu atau seseorang yang paling kita cintai. Nah, itu musibah. Hamida maka ya tetap memuji, maka memuji sapa mukmin robahu pada Tuhannya, wa sobaro dan bersabar dia. Jadi mau dapat kebaikan ya tetap memuji Tuhannya, mau mendapat sesuatu yang dia tidak senang, dia juga tetap memuji Tuhannya. Loh, enggak istirja. Ya boleh istirja, enggak apa-apa. Ya, innalillah wa inna ilaihi roji'un. Termasuk doanya Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Tapi entah hamidah robbahu atau istirja itu intinya sama. Jadi apapun yang menimpa orang mukmin, entah dia senang atau tidak senang, apapun itu adalah baik. Itu baik. Jadi dia tetap memuji Tuhannya. Dia tetap berhusnudzon pada Tuhannya, karena mungkin dia diselamatkan dari musibah yang besar dengan musibah yang lebih kecil. Walaupun musibah kecil ini dia tidak senang. Nah, contoh sederhananya ya di surat Al-Kahfi itu kisah Musa dan Khadir, ada dua orang mukmin sama-sama solihnya punya anak. Anaknya itu yang ganteng, cerdas, pinter, main-main di pantai, dibunuh sama Khadir. Dibunuh. Ya bisa dibayangkan betapa sedihnya orang tua yang kehilangan anak. Anaknya juga waktu itu tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tahu-tahu dibunuh sama orang kan gitu. Tapi di balik itu Nabi Khadir menjelaskan anak ini kalau dibiarkan hidup kelak dewasa akan menjadi orang kafir dan memaksa dua orang tuanya yang beriman ini untuk jadi orang kafir juga. Wa yurhikuhuma tughyanan wa kufra. Jadi memaksa dua orang tuanya untuk durhaka dan kafir. Nah, ya sudah, sekarang tak bunuh saja kan gitu kan. Nah itu. Jadi kalau menyadari seperti itu, kena musibah pun orang beriman bisa memuji pada Tuhannya dan bersabar. Bersabar di sini, bersabar dalam konteks menjalani musibah itu. Karena sabar itu ya ada sabar menjalankan perintah, ada sabar menjauhi larangan, dan yang ketiga sabar dalam menghadapi ujian hidup. Nah,
dengan dua kondisi yang berbeda, namun orang beriman itu masih bisa memuji Tuhannya, akan ada pahala yang luar biasa yang disediakan oleh Allah. Al-mu'minu utawi orang beriman, iku yuk jaru, diberi pahala. Nah ini, fikul lisai'in di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya itu, semuanya jadi pahala. Entah senang, entah susah, entah dalam keadaan longgar atau sumpek, pokoknya dalam keadaan apapun diberi pahala. Hatta sehingga piluk mati di dalam suapan, ya suapan makanan itu, yarfa'uha yang mengangkat sapa mukmin ha pada suapan, ila fim ro'atihi di dalam mulut istrinya mukmin, sampai dia ndulang bojone, ya, sampai dia mengangkat satu suapan makanan yang diberikan ke mulut istrinya, itu jadi pahala. Ya, entah karena istrinya sakit terus didulang, atau mungkin ya iseng aja ndulang istrinya, atau mungkin ya manten baru lagi seneng-senenge kan gitu kan. Kata lukmah dan seterusnya itu sampai sesuatu yang sebenarnya remeh itu pun ada pahalanya, apalagi yang perkara-perkara yang besar, yang lebih penting daripada itu, ya dapat pahala.